Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, nama saya Rifki Prihatmawan SPD. Saya mengajar kelas 4 di SD Negeri Teluk 1, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Saya akan melaksanakan pembelajaran IPAS tentang gaya gravitasi kelas 4 sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan Bapak atau Ibu agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat melakukan pelajaran. Siapa ketuanya? Oh iya, Mbak Anjani. Silakan Mbak Anjani dipimpin berdoa. Tangannya diangkat semua. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Baik. Mana semangatmu? Semangatku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, Pak Rifki mau tanya dulu. Tadi malam yang belajar siapa? Naco. Ya, pinter. Yang lainnya? Sore, tidak perlu malam, sore. Oh iya, sama saja.
Ya, pintar, dengarkan. Gunanya belajar itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Agar apa kamu belajar? Agar mengerti. Pintar. Kemarin kita kan belajar kewajiban. Kewajiban belajar apa? Belajar. Karena dengan belajar kita akan tahu apa itu ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Pak Ibu selalu mendoakan agar kalian menjadi anak-anak yang pandai. Nilainya 100. Siapa yang mau nilainya 100? Nah, yang mau naik kelas 5? Ya, pintar. Berarti kalian harus belajar. Siap? Nah, sebelumnya hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ayah sama Ririn. Dua anak ya? Tadi Mbak Ririn sama Mbak Ayah sudah izin sama Pak Rifki. Kalau Mbak Ayah itu ada keperluan keluarga, kalau Mbak Ririn masih sakit. Dengarkan Pak Rifki, ini musimnya musim pancaroba. Apa toh Pak pancaroba itu? Berganti-ganti. Kadang panas, kadang dingin, yang menyebabkan tubuh kita sakit. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Sudah bisa? Sudah. Sambil tepuk tangan ya. Siap? Siap. Lihat teman, kita bernyanyi bersama-sama. Profil pelajar Pancasila ini adalah sifat-sifat yang harus kalian miliki di sekolah maupun di rumah. Ayo, tepuk. Sebelum belajar, ada peraturan dalam kelas kita. Seperti hari-hari kemarin, seperti biasanya. Yang pertama, apa itu? Mengacungkan diri. Ya, pintar mengacungkan diri sebelum bertanya atau menjawab. Yang kedua, ini apa? Mengerjakan tugas kelompok dan mandiri secara tepat waktu. Lihat materi yang lalu, kita lihat materi yang lalu. Kita kan sudah belajar gaya apa ya kemarin ya? Gaya gesek sama gaya nah, kita kemarin baru gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang saling, dua benda yang saling bergeser. Contohnya apa kemarin? Alas kursi, terus roda, itu kan juga gaya gesek. Terus cara memperkecil dan memperbesar, gaya gesek kemarin sudah. Contohnya kemarin memperkecil, biar tangan licin diberi apa? Bodi atau Pak? Lumas. Biar jalannya lebih cepat, kita lewat lintasan yang apa? Kalau pengen lambat, kita jalan yang lintasan yang apa? Berarti kalian masih ingat tentang gaya gesek tentunya. Sekarang kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Apa tujuannya kita belajar gaya gravitasi? Dengarkan Pak Rudi. Yang pertama, setelah kamu belajar tentang gaya gravitasi, kamu akan dapat menjelaskan manfaat dan kerugian dari gaya gravitasi. Ada manfaatnya, juga ada kerugiannya. Dua, tujuannya setelah kamu belajar ini tentang gaya gravitasi, siswa dapat menganalisis kecepatan jatuh dua benda dari ketinggian yang berbeda, dari berat benda, dari bentuk benda. Jadi kamu bisa membandingkan
yang lebih cepat jatuh ke tanah itu yang mana ya? Itu nanti jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tentang gaya gravitasi. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan bahwa gaya gravitasi itu menyebabkan benda yang dilempar ke atas semuanya akan kembali ke tanah ke bawah. Coba Pak Livi tanya. Ada yang di sini, tadi kan malam kan sudah belajar, aku mau tanya sebelumnya. Ada yang sudah tahu apa itu gaya gravitasi? Aco? Ya, Mas Nabi dulu apa? Gaya tarikan bumi. Enggak kayak? Gaya tarik bumi sama. Gaya tarikan bumi atau gaya tarik bumi. Tepuk tangan dulu untuk dia. Bisa. Jadi berarti belajar tenang. Nah, tujuannya belajar begitu supaya saat ditanya kalian bisa menjawab. Pak Rifki bagi kelompok, sudah bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah terbagi semuanya? Sudah. Kemarin tak suruh bawa alat dan bahannya. Sudah dibawa? Coba diangkat ke atas semua. Oh iya. Itu apa Mbak Anjani namanya? Bola? Bola kertas. Awas jatuh. Sama pada yang bawa batu. Nanti kita akan praktek gaya gravitasi. Silakan alat dan bahannya dikeluarkan semua. Alat tulis huruf dikeluarkan semua. Kita akan melakukan praktek tentang gaya gravitasi. Silakan dikeluarkan semua. Alat tulismu, buku tulismu dikeluarkan semua. Ini ada lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kelompok. Silakan kerjakan secara bersama-sama. Dikerjakan dengan cara diskusi dan setelah melakukan percobaan ke depan. Siap? Nah. Ditulis nama kelompoknya dulu Mbak Anjani. Tulis nama kelompoknya dulu Mbak Ella. Tulis nama kelompoknya. Silahkan hadapnya ke kelompoknya. Ini Mbak Aska, silahkan tulis nama kelompoknya dulu. Nanti ditulis jawabannya, kalau tidak kamu di belakangnya boleh. Oke? Sekarang pandangan depan semua. Kita akan melakukan percobaan tentang gaya gravitasi. Mulai dari kelompok 1 dulu yuk. Maju ke depan semua. Coba dilihat dulu. Ini ada alat dan bahan-bahannya. Sini Mbak. Nah, ada 2 apa ini? Namanya apa? Bola kertas. Ada 2 ini. Batu ini ada lembaran kertas. Kita lakukan percobaan yang pertama antara 2 bola kertas tapi dengan ketinggian yang berbeda. Oke, siapa yang mau praktek? Abid? Oke, yo nanti gantian ya Mbak ya. Dilihat. Yang satu dilihat. Nanti Pak Rupi nggak kasih tahu. Tingginya segini, yang satu tingginya segini. Nanti dijatuhkan bareng-bareng di hitungan ketiga yang sampai dia. Siap? Dilihat semuanya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nanti kamu lihat kelompoknya. Kira-kira yang mencapai tanah duluan tadi yang lebih tinggi apa yang rendah? Ditulis karena apa? Ya, siap? Bisa? Ya. Percobaan pertama sudah. Silakan duduk. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Pintar. Terus silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Siap? Yuk, hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, yang mana? Nah, sudah, pintar.
Kelompok 3. Siap? Siap Mas Haji? Pak mau nanya. Ini bener kertas? Ini kertas? Ya, yuk. Siap? 1. Yuk hitung sama-sama. 1, 2, 3. Yang mana tadi? Ya ada. Dikerjakan sama-sama dengan kelompoknya. Yuk beri tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang silakan dikerjakan. Lalu ada kesulitan, bilang Pak Rifki. Ada yang kesulitan? Apa? Ya, di belakang ya, boleh. Ya, ya boleh dikerjakan. Ya. Nah, dikerjakan ya, ada kesulitan ya, dibantu Mas biasa yuk. Cari apa? Nah, dibantu. Kalau ada kesulitan bilang Pak Rifki dengan ngacung di tangan. Bantu Mas Rifki ya, Mbak Nesa ya. Ya apa? Itu ngacung tangan tuh ya. Nah, ya. Apa? Ya, mudah toh, bisa toh nanti udah praktek toh? Ya, udah praktek. Ada semua? Sudah? Sekarang pandangan depan semua lagi. Pandangan depan semua. Tak tunjuk satu, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Yang kelas ya. Coba Alisa maju ke depan. Semuanya dengarkan. Kalau ada temannya yang sedang membacakan, kalian mendengarkan. Nanti gantian. Kalian yang maju, yang lainnya mendengarkan. Yuk, dibacakan yang kelas Mbak Alisa. Hasil dari diskusinya. 1. Yuk dibacakan. Nah, berarti yang remasan kertas akan sampai yang tingginya roda lebih cepat sampai ke tanah. Belum Mbak Alisa sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Hampir sama? Hampir. Yuk, tepuk tangan buat kamu Mbak Alisa. Sekarang nomor 1, perwakilan Mbak Anjani. Silakan dibacakan. Remasan kertas yang ketinggiannya lebih rendah akan sampai ke tanah lebih jauh. Ya, sip. 2. Remasan kertas lebih cepat mencapai tanah dibandingkan dengan lembaran kertas yang dijatuhkan ke tanah. Ya, bentar. Yang 2. Ketiga. Antara batu dan lembaran kertas lebih berat batu dan yang mencapai lantai dahulu saat dijatuhkan. Ya. Terus kesimpulan. Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi dipengaruhi oleh berat luar permukaan dan ketinggian luar. Ya, bentar, dengarkan. Bentar. Ada yang mau tanya? Ya. Sama? Sama ya. Tepuk tangan buat mereka berarti. Bagus. Berarti sudah semua, sudah ditulis nama kelompoknya? Inilah. Biasanya pilihnya 100 semua. Betul semua kok. Pintar-pintar semua. Nah, dengarkan Pak Rifki dulu sebentar. Ini data ambil semua ya, kerja kelompoknya ya. Nanti Pak Rifki nilainya 100 semua. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah paham tentang gaya gravitasi? Untuk lebih
pahamnya? Kita lihat. Lihat PowerPoint di atas. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan segala benda yang dilempar ke atas akan kembali lagi atau jatuh ke bawah atau ke kanan. Contohnya apa? Iya, buah apel jatuh dari pohon. Tidak hanya buah apel, mangga yo jatuh yo pasti ke bawah. Pepaya, jambu, semuanya kalau jatuh pasti ke bawah. Ada yang jatuh ke atas? Ada yang pernah jatuh naik sepeda? Nah, Reza pernah? Nah, itu jatuhnya ke bawah apa ke atas jatuhmu? Ke bawah, karena di bumi adanya gaya gravitasi. Dilihat videonya, nanti yang belum paham boleh tanya. Nanti jadi Pak Riki yang tanya, makanya videonya diperhatikan sebentar saja. Perhatikan, Bapak sudah punya buku siswa tentang IPAS. Nah, ini ada cerita. Iya. Daun yang ditiup angin jatuh ke bawah ya, Kok? Ya pasti jatuh pasti ke. Perhatikan apakah ada daun yang hanya melayang dan tidak jatuh ke bawah saat ditiup angin. Ya, ada nggak daun yang layak-layak? Tidak ada kok, semuanya jatuh ke bawah. Ini juga biasanya kalau jatuh pasti ke bawah. Pasti ke bawah, tidak ada yang layak. Kalau lebih tinggi jatuhnya lebih lama sampai ke tanah. Anda maka akan semakin besar gaya Berat, gravitasinya. kedua Kamu berat. bisa melihat Iya. antara batu dan gumpalan kertas. Kira-kira menurutmu mana yang lebih berat? Yang mana? Tentu yang lebih berat adalah batu. Ketika kamu menjatuhkan batu dan gumpalan kertas, pasti batu akan lebih dulu terjatuh dibandingkan dengan gumpalan kertas karena batu lebih berat dari kertas. Betul tidak? Betul. Nanti Berat sudah benda lama tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda, melainkan bentuknya. Jadi perhatikan baik-baik, di sini saya ada dua kertas. Yang pertama Betul, benda. kertasnya kertas biasa, selembar kertas. Yang kedua itu adalah kertas yang sama tetapi saya gumpalkan. Makan atau di rumah Kamu dapat melihat boleh. kedua benda ini sama berat, tetapi ketika berbeda bentuk, maka gumpalan kertaslah yang lebih dulu jatuh dibandingkan dengan selembar kertas. Betul tidak? Pada itu, Yang mana? Lebaran apa yang sudah dibulatkan? penerapan gaya gravitasi juga ada di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Contoh gaya gravitasi di Ada kehidupan satu sehari-hari. adat istiadat di Iya. Indonesia, yaitu dari Pulau Nias. Gaya gravitasi dimanfaatkan oleh warga sekitar dalam satu tradisi budaya di Pulau Nias, yaitu lompat batu, biasa disebut dengan fahombo. Bukan melompat Halo lompat terus semuanya, sampai ke di bawah. sini saya ingin membagikan suatu hal. Tadi kamu sudah melihat materinya bukan? Kira-kira apakah ada yang tahu siapa dia? Kelihatan tidak? Ada yang tidak kelihatan? Kamu harus tahu bahwa dia adalah Hello, my name is Isaac Newton. Bapakmu gaya gravitasi Isaac Newton. Ya. Tadi sudah menyimak tentang video gaya gravitasi. Tadi yang menemukan gaya gravitasi Pak siapa tadi? Isaac Newton. Salah, ulangi lagi. Penemu gaya gravitasi Pak Isaac Newton. Bapak Isaac Newton itu penemu gaya gravitasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Tak ulangi lagi. Yang pertama adalah ketinggian benda.
Tadi sudah kamu praktekkan belum? Jawabanmu tadi betul atau tidak? Betul. Coba tarik ulang. Sama-sama bola kertas. Misalkan lagi ya. Ini si A, ini si B. Yang jatuh ke tanah yang mana? Yang kedua. Ya B. Karena A lebih lambat karena dia lebih tinggi. Jaraknya, jarak dengan tanahnya lebih tinggi. Paham? Yang kedua yang mempengaruhi apa ini? Apa? Berat benda. Misalkan tadi batu dengan bulatan kertas. Berat yang mana? Batu. Tadi tingginya sama. Terus disatukan bareng-bareng. Yang lebih sampai tanah lebih duluan siapa? Batu apa? Kertas. Batu. Karena lebih apa? Terus yang ketiga, luas permukaan atau bentuk benda. Ini ada lembaran kertas dan ini ada bulatan. Sama-sama dari ketinggian yang sama, dijatuhkan bareng-bareng. Kira-kira yang sampai tanah duluan yang mana? Yang lembaran apa yang bulatan? Karena yang lembaran ini dia sempat melayang-layang dulu dong. Jadi menyebabkan dia lama jatuh ke tanah. Manfaat gaya gravitasi. Kita baca satu-satu. Yang pertama apa ya ini ya? Dua, manfaat dari gravitasi apa? Membuat memiliki berat. Ketiga, manfaatnya apa? Membuat benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Kerugian gaya gravitasi. Apa satu kerugiannya? Kita berkira-kira akan jatuh dan itu dapat melukai diri kita. Nah, contohnya tadi kita naik sepeda, jatuh itu berarti di bawah apa ke atas? Bawah. Akhirnya kita luka. Terus yang kedua, apa ini kerugiannya? Adanya gaya gravitasi. Kan tadi menyebabkan benda punya berat. Kalau membawa benda yang berat, kamu kesusahan tidak? Susah. Harus diangkat bersama. Nah, kita akan berlatih buat atau mengerjakan soal latihan. Kita berlatih bersama-sama. Lihat. Faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Tadi kan ada satu apa tadi? Ketinggian. Terus berat. Terus bentuk. Bilang itu yang tertulis faktor yang mempengaruhi. Apa benar betul? Salah. Ya. Apakah diberi bentuk mas? Bentuk benda. Terus? Ya. Cuma satu. Ya, kamu sudah paham tentang gaya gravitasi ya? Kan 15 menit soal evaluasinya, tarik dibagi. Gampang-gampang kok. Nanti dicocokkan bersama-sama. Oke? Kalau ada kesulitan, gampang.
Tulis namamu terlebih dahulu. Tapi sampai kamu masih ingat, ya? Sudah semuanya? Sudah? Silakan diangkat ke atas semua. Diangkat ke atas semua. Silakan ditukarkan dengan teman sebelahmu. Yo, langsung. Sudah ditukarkan dengan teman sebelahnya? Sudah? Yuk kita cocokkan sama-sama. Lihat. Nomor 1 B. Nomor 2 A. Nomor 3 duduk D. Kalau sudah tulis betulnya, terus dikembalikan ke temanmu. Tulis betulnya. Jawab dengan jujur. Tapi mau tanya, yang betul semua tunjuk jari. Yang betul semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, dari 20 anak, 13 ya itu semua. Sama 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 anak. Jadi kalian sudah paham semua. Pintar sekarang di kumbungan Pak Luki nanti Pak nilainya tak masuk. Sekarang kita akan refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pak Luki mau tanya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini ya? Apa saja yang kalian pelajari? Gaya gravitasi. Pak Arfi tanya, gaya gravitasi itu apa? Ada yang tahu? Gaya tarik ulur. Terus kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Apa saja tadi? 1. Ketinggian, terus berat benda, terus luas permukaan atau bentuk benda. Bagaimana perasaan kalian? Senang pelajaran ini? Oke. Apa yang kegiatan yang kalian sukai, yang paling kalian sukai yang apa? Praktek, nonton video, apa menyanyi? Yang mana tadi? Oh, melihat video Pak lebih paham Pak. Ada gambarnya yang gerak-gerak bagus Pak. Oke. Nah, praktek Pak, jadi lebih paham, ya toh? Menyanyi juga Pak, biar tidak bosan, tidak ngantuk Pak. Karena sudah siang, tak kasih tugas di rumah. Nanti kalian kerjakan IPAS halaman 51 sampai 53, rom 1 sampai rom 3 dikerjakan di rumah untuk belajar tugas rumah. Boleh minta bantuan sama orang tua, kakak, adik, tetangga, nenek, boleh. Yang penting kalian harus belajar. Apa? Belajar.
tiket. Oke? Sebelum menutup pelajaran, kita rapi ya. Siap. Sikap rapi semuanya. Nah, kita berdoa dulu agar saat kita pulang diberi keselamatan, kelancaran sampai ke rumah dalam keadaan sehat. Tidak ada yang jatuh di jalan, tidak ada yang main-main, tidak ada yang diganggu orang, diberi sehat sampai rumah. Makanya doanya harus sungguh, karena kita mintanya sama siapa? Allah. Bisa? Bisa. Tangannya di atas semuanya. Dipimpin berdoa Mbak Anjani. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Pak Rifki. Pulangnya langsung pulang. Ganti baju terlebih dahulu. Jangan pakai olahraga main-main. Sampai rumah kalau mau main izin orang tua baru boleh main. Oke? Yang naik sepeda jangan ngebut-ngebut di jalan. Di jalan itu banyak kendaraan bermotor. Ingat pesannya Pak Rifki, jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Yang piket jangan lupa piket dulu. Oke? Siap? Siap. Nah, kelasnya biar tidak menjadi sarang penyakit. Cukup sekian dari Pak Rifki. Pak Rifki tutup kelas 4C dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.